Triyuli. Cahaya di sudut taman. Visi misi PLN. Visi diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang unggul dan terpercaya dengan bertumbuh pada potensi insani. Misi menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Tumbuh berkembang dengan integritas dan keunggulan. PLN senantiasa tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan terbaik karena insan PLN menjaga martabat dan berintegritas serta selalu berupaya mencapai keunggulan menuju kesempurnaan dalam menyediakan listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Sinergi bekerjasama dengan produktif dengan seluruh pihak terkait dilandasi sikap saling menghargai dan menghormati. Profesional, cerdas, tuntas, antusias, dan akurat dalam melihat aspek bisnis untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam mencapai kinerja terbaik serta efektif dan efisien. Berkomitmen pada pelanggan, komitmen memberikan pengalaman terbaik dari sisi produk, layanan, dan tarif bagi pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Bersedia mengambil risiko pekerjaan dengan pertimbangan aspek hukum untuk memberikan nilai tambah perusahaan. Takut mengambil risiko bahkan tidak berinisiatif apapun karena mencari posisi aman dalam bekerja. Pelanggaran disiplin sedang, tidak menjaga dan memelihara barang-barang milik perseroan atau yang diperoleh untuk kepentingan perseroan dengan sebaik-baiknya. Cahaya di sudut taman. Oleh Bapak Anjas Asmara, WLTG Sidrap. Malam yang dingin terasa lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Sorot lampu di setiap sudut taman menjadi penerang sekaligus penghangat bagi siapa saja yang melintas di sekitarnya. Masyarakat yang biasanya menghabiskan malam di tempat ini, malam ini tak terlihat memenuhi taman ini. Mas, cappuccino satu, pintaku pada salah satu penjual kedai kopi langgananku di sudut taman ini. Oh ya, makasih ya mas. Terima kasih untuk apa? Ya, tapi maksud saya terima kasih tadi bukan untuk mas saja, tapi untuk perusahaan tempat mas bekerja PLN. Ya, saya kepikiran aja mas, gimana nasib alun-alun ini tanpa penerangan listrik. Pasti di sini akan gelap sekali, gak ada lagi orang-orang yang menghabiskan malam di sini, akan ada kedai ini pastinya. Sebagai informasi juga bahwa di alun-alun kota ini memang banyak sekali stand kopi dan stand makanan lainnya yang menyediakan minuman serta jajanan untuk warga di sini saat malam hari. Malam semakin larut, belum juga saya sejam duduk di sini, tapi udara di sini mulai terasa semakin dingin. Segera aku ambil kunci motor dan bergegas pulang ke kosan. Setibanya di kosan, saya langsung merebahkan badan ke tempat tidur dan masih terpikirkan oleh kata-kata penjual di kedai kopi tadi. Apa semua orang berpikiran yang sama dengannya? Tanyaku dalam hati. Maklum, sebagai seorang pegawai yang menghabiskan waktu kerjanya di gardu induk, saya tidak pernah bertemu langsung dengan pelanggan, apalagi mendengar pernyataan kepuasan mereka terhadap kinerja kami dan perusahaan. Pertanyaan demi pertanyaan mengalir terus di benakku hingga tak sadar hujan pun turun. Dan suara hujan di atas genteng ini seakan menjadi nyanyian sempurna untuk pengantar tidurku malam ini. Kring-kring bunyi handphoneku, seketika membuatku terbangun. Kulihat layar handphoneku dan terlihat nama Pak Agus di sana. Halo Anjas, bisa ke kantor sekarang? Tanya suara dari seberang telepon. Pak Agus ini adalah supervisor baru di gardu induk Sengkang, gardu induk tempat ini saya bekerja. Iya Pak, ada apa memangnya? Tanyaku heran. Ini ada gangguan di dua penyulang secara bersamaan dan gagal dimasukkan kembali. Kemungkinan ada gangguan di luar dan petugas TCC minta dilepas PMS. Oke Pak, saya ke kantor sekarang. Tanpa pikir panjang, bergegas ku ambil jaket dan kunci motor. Kulihat jam di dinding menunjukkan pukul 2.35 tengah malam. Ya, bukan waktu yang tepat untuk berkendara di malam yang sedang diguyur hujan ini. Ku keluarkan motor dan mencoba menerobos hujan yang sedikit mulai reda untuk segera sampai ke kantor secepat mungkin.
Sampai di pertengahan jalan, kulihat suasana gelap yang mencekam di depan sana. Situasi ini cukup menjelaskan bahwa memang ada gangguan sistem kelistrikan malam ini. Coba ku terobos gelapnya jalan dengan mengandalkan penerangan dari lampu motor. Jauh di kegelapan ini, kulihat beberapa cahaya kecil terlihat jauh di depan sana. Semakin dekat terlihatlah batang pohon sangat besar yang memotong jalan hingga tak ada celah sedikit pun untuk kendaraan bisa melewatinya. Pohon yang tumbang ini menimpa jaringan distribusi hingga beberapa kabel terputus. Ternyata ini penyebabnya. Teman-teman distribusi harus kerja keras. Dengan keadaan pohonnya memotong jalan seperti ini, tentu saya tidak bisa ke kantor. Jarak ke kantor masih 3 kilometer lagi. Akhirnya ku putuskan kembali menelpon Pak Agus dan meminta salah seorang teman di kantor untuk menjemput saya di sini. Terdengar beberapa orang saling berbicara satu sama lain tepat di belakangku. Mana ini petugas PLN? Kata salah seorang di belakangku. Seketika saya kaget mendengar perkataannya. Saya membalikkan badan ke arah dia dan kembali berbalik ke arah pohon yang tumbang tadi. Kok belum datang ya? Lanjutnya, selintas adanya ketidakpuasan mereka atas respon petugas PLN yang ditunggu-tunggu datangnya agak lama. Terpikir olehku perlu sebuah sistem notifikasi ke pelanggan saat pemadaman luas seperti ini. Pelanggan jadi mendapat informasi lebih awal petugas PLN sedang di mana dan sedang mengerjakan apa, dan kapan kira-kira mereka datang ke lokasi gangguan. Dan mungkin juga dengan sistem baru tersebut bisa ditugaskan petugas cantik posko terdekat untuk membantu jika beban tugas di satu posko sedang tinggi. Singkat cerita, nah Bu, itu mereka sudah datang, jawabku sambil tersenyum. Kualihkan kembali pandanganku ke teman-teman petugas distribusi yang baru saja turun dari mobil dan langsung bekerja dan mengeksekusi pohon besar yang tumbang dengan bantuan penduduk setempat. Perjuangan mereka tentu bukan hal yang gampang. Setibanya di kantor, segera aku masuk ke ruang kubikel untuk memastikan sejauh mana perintah DC yang sudah dilakukan oleh Pak Agus dan teman-teman operator lainnya yang standby malam ini. Saya mempersilahkan Pak Agus untuk beristirahat, karena mungkin beliau pun belum sempat beristirahat akibat gangguan malam ini. Menjelang pagi, akhirnya semua sistem kembali normal. Malam ini benar-benar malam yang panjang untukku yang menyambut pagi tanpa tidur. Rasa lelah, letih, dan ngantuk bercampur aduk menyerangku pagi ini. Hari berganti seperti biasa. Malam ini saya kembali ke alun-alun untuk menikmati cappuccino kesukaanku. Maklum, kemarin malam setelah gangguan itu sepulang dari kantor saya langsung istirahat hingga tak ada waktu untuk sini. Mas, Kap, belum saya jelaskan selesai pesanan, si pelayan sudah menimpali duluan. Cappuccino 1, siap 5 menit, timpalnya. Wes mas, saya nggak bisa temani ngobrol dulu, lagi banyak pelanggan. Oh ya nggak apa-apa, lanjut aja, kataku santai. Pandanganku menatap lurus ke depan. Kulihat lampu kecil di sudut taman yang menerbangkan cahaya ke sekitarnya. Entah mengapa saya teringat kejadian 2 malam lalu saat pohon tumbang itu. Demi cahaya ini kami mengorbankan waktu istirahat kami, dan mungkin hanya kami yang tahu pengorbanan kami untuk ini. Ya, orang lain memang tidak perlu tahu, tapi saya dan teman-teman operasi jaringan PLN harus memastikan semua orang menikmati hasilnya. Cukuplah cahaya di sudut taman ini yang menjelaskan bahwa pengorbanan kecil kami berarti sangat besar untuk orang lain dan bahkan untuk semua orang. Cukuplah cahaya di sudut taman ini yang menjadi penyemangat kami untuk tetap ikhlas dalam bekerja. Tidak ada yang peduli dengan lampu taman ini, namun ia tetap menerangi setiap sudut taman tanpa memperdulikan hal lain di sekitarnya. Di luar sana pasti teman-teman di PLN juga sama seperti kami yang mengerjakan tugas dan penuh komitmen dan dedikasi untuk mewujudkan PLN yang andal dan terbaik dalam memberikan pelayanannya kepada pelanggan.